Bangau terbang di ketinggian, langit cerah terlihat nyata. Apabila engkau mengundang orang ke perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 14 ayat 12 sampai 14. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari biasa pekan biasa ke-31 Senin 3 November 2025. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, maka engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, dan juga kita doakan mereka yang masih ada di dalam kandungan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan, dan kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, membimbing, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, seperti yang pada hari kemarin kita bersama-sama bersatu hati dalam perayaan atau peringatan arwah semua orang beriman. Kita doakan mereka yang sudah meninggal. Semoga mereka segera dibebaskan dari api penyucian dan diperkenankan berbahagia bersama dengan para kudus, bersama dengan Bapa di surga. Dan kiranya bahwa kita semua juga terus mendukung dan mendoakan umat paroki Santo Petrus Karangsenang Timika dan segenap panitia tabisan Imam Keuskupan Timika yang telah selesai menyelenggarakan atau menjadi tuan rumah tabisan imam tetapi sekarang sedang membuat narasi dan deskripsi laporan-laporan supaya bisa menjadi bahan refleksi dan pembelajaran untuk kebaikan dan perkembangan iman serta persaudaraan dan kasih kita sebagai umat beriman. Dan kiranya bahwa nasihat yang diberikan, yang disampaikan oleh Yesus kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, tentu saja ini juga menjadi inspirasi, menjadi nasihat, menjadi peringatan untuk kita semua, supaya kita memiliki semangat kebaikan hati, kita berbuat yang baik, tetapi semoga kita juga memiliki motivasi yang tulus, sikap
dan hati tanpa pamrih, bukan mengharapkan balasan manusiawi, tetapi hanya mengandalkan kebangkitan orang-orang benar, mendapatkan balasan, mendapatkan anugerah dari Allah sendiri. Dan semoga kiranya kita semua sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita semua senantiasa menyadari akan panggilan, tugas, dan tanggung jawab kita sebagai tangan-tangan Tuhan, sebagai alat-alat Tuhan untuk melakukan yang baik, berbelas kasih, melakukan perbuatan-perbuatan cinta kasih yang berkenan di hadapan Tuhan, yang tentu saja menjadi tanda, menjadi sarana Tuhan yang hadir untuk menolong, membimbing, dan menyelamatkan manusia. Tetapi semoga selain kita berbuat yang baik, berbelas kasih, kita juga memiliki motivasi di dalam pikiran, di dalam hati kita, motivasi yang tulus, motivasi yang tanpa pamrih, dan hanya karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Allah, kita adalah orang-orang pilihan Allah, kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan cinta kasih, menghadirkan belas kasih, menghadirkan hadirnya kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Sebagai pribadi-pribadi yang terus berusaha dan berjuang untuk berbuat yang baik, tentu saja akan menghadapi hambatan, kesulitan, tantangan, selain juga tentu menghadapi dan menemukan banyak teman yang juga punya niat dan kehendak yang baik. Tetapi ketika menghadapi situasi yang kurang menyenangkan, menghadapi respon yang mungkin menyakiti hati kita, semoga kita tidak putus asa, semoga kita tidak lantas menyerah, tetapi kita tetap berbuat baik, kita tetap memiliki hati yang baik, tetap memiliki ketulusan, dan semoga sekali lagi seperti yang diajarkan oleh Yesus, kita memiliki sikap tanpa pamrih, bahwa semua kita lakukan hanya karena belas kasih, hanya karena cinta kasih Allah, hanya karena kebaikan Tuhan, dan bukan karena mengharapkan balasan atau hormat yang berasal dari manusia, bukan mengharapkan pujian dari manusia, bukan mengharapkan kehormatan duniawi, tetapi semoga sekali lagi karena motivasi belas kasih, kebaikan Allah, cinta kasih Allah, dan juga sikap tanpa pamrih. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.